Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di The Digital Monetization Podcast with Yosef Abbas. Di episode kali ini kita akan masuk ke bahas bisnis, sebuah topik yang mungkin terlihatnya di topik yang klasik, tapi penting banget buat kamu yang mulai jualan online, khususnya di marketplace ataupun di sosial media, di online. Produk yang viral atau produk yang evergreen, mana sih sebenarnya yang harus kita fokuskan terlebih dahulu, yang harus kita pilih terlebih dahulu? Karena permasalahannya seperti ini. Kita sering lihat ada produk yang tiba-tiba tuh ramai banget di sosial media, di Instagram, di TikTok, di marketplace pun kadang-kadang ada produk yang tiba-tiba jadi ramai banget. Mungkin bahkan hingga influencer pun ikut nge-review dan hingga diburu oleh banyak orang ya. Dan ini makin kesini makin sering terjadi di dunia video pendek, di mana impulse buying itu memang dapat diciptakan dengan cepat. Tapi beberapa minggu kemudian ini tiba-tiba tenggelam, tiba-tiba hilang ya. Dan sementara itu ada produk yang sudah lama kita jual. Mungkin kamu juga memiliki sebuah produk yang seperti ini di toko kamu, di sosial media kamu. Tapi ternyata produk tersebut ya nggak pernah viral, ya penjualannya segitu-segitu aja, tidak booming. Lalu sebetulnya produk tersebut juga mungkin ada aja sih yang laku-lakunya, tapi nggak selalu dicari, nggak tiba-tiba hype langsung penjualannya tinggi. Nah, pertanyaannya adalah harus yang mana dulu jika kamu baru memulai? Harus cari produk yang viral terlebih dahulu atau harus cari produk yang kedua, yaitu produk yang kita sebut dengan everlasting product, produk yang bertahan dalam jangka waktu yang lama. Karena kedua-duanya ini ternyata ada orang yang mulai bisnis dengan nyari produk viral dulu, ada orang yang memulai bisnis dengan nggak apa-apa, saya pelan-pelan tapi pasti naik, harapannya dalam jangka panjang kalau naik ya. Nah, dalam episode kita kali ini kita akan mencoba membedah lebih dalam lagi sebetulnya kamu mau bisnis yang cepat ramenya atau mau bisnis yang panjang umurnya. Masalahnya banyak seller pemula yang terjebak di tren viral tadi nih. Kebanyakan seller pemula itu memang pengen cepet dapat duit dari online, pengen cepet menghasilkan income dari dunia online sebagai seller di sosial media ataupun di marketplace. Maka biasanya ada produk yang lagi viral, kita beli, kita langsung stok produk tersebut karena nggak ingin kelewatan momentum penjualan dari produk tersebut. Dan ternyata produk yang kita lihat orang lain itu closingnya itu paketnya bisa banyak ya, closingnya bisa ribuan, kita beli produk tersebut dan kita stok. Ternyata begitu kita mau coba, di awal itu laku, tapi trennya ternyata cepat lewatnya. Akhirnya stok kita pun numpuk, margin kita pun malah anjlok ya, karena banyak dead stock yang kita miliki. Tapi di sisi lain juga ada produk yang kita gaya mainnya para pebisnis seller ini adalah main aman, yaitu jual produk yang jelas-jelas aja deh, yang orang nih akan nyari terus aja deh. Ibaratnya makanan tuh nggak usah, kalau kita buat produk makanan F&B itu yang aneh-aneh nyeleneh deh, jangan yang tren-tren karena nggak long lasting. Nah, di seller online pun ada yang seperti itu. Kita jual produk yang pasti-pasti aja deh, yang orang tuh selalu butuh. Ya kita jualnya basic-basic aja. Kalau misalnya mukena, ya mukena polos aja. Kalau misalnya baju, ya baju polos aja. Karena orang pasti butuh. Nah, yang mana sebetulnya yang harus kita pertimbangkan untuk kita push atau kita masukkan ke dalam toko kita? Karena dua-duanya ini harus hati-hati karena bisa salah arah. Kamu butuh strategi yang seimbang antara strategi yang kecepatan atau speed tadi dengan strategi yang sustain atau long term ya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, produk yang viral tadi itu biasanya bisa naik memang karena ada impulse buying atau istilah kekiniannya adalah FOMO ya. Ada FOMO yang didorong oleh misalnya ada tren baru yang video pendek di TikTok akhirnya menjadi ramai produknya, jadi tren. Mungkin ada produk yang waktu itu ada yang menggunakan lagu dan produknya itu digunakan sambil dia lagunya itu berjalan ya. Waktu itu kan ada rock yang naik turun ya lagunya ya. Itu jadi viral banget dan laris di mana-mana, langsung tren. Dan itu juga ada efek mungkin di review oleh influencer juga. Nah, contoh beberapa lainnya, contohnya ada sisir listrik, ini juga sempat viral. Lalu ada botol lipat, ada beberapa produk skincare, itu ada produk-produk skincare yang trennya itu tiba-tiba melejit, heboh, langsung hype, langsung penjualannya itu laris. Dan kelebihannya memang produk-produk tipe seperti ini itu ya pasti cepat laku. Dan kelebihan lainnya selain itu adalah impactnya
membawa traffic ke dalam tokomu yang mungkin tokomu ini sebelumnya trafficnya tidak tinggi atau mentok ya, kita udah berusaha naikin tapi mentok. Nah, produk-produk viral ini justru bisa unlock atau membuka keran dari traffic tokomu yang mungkin sebelumnya kamu sudah usahakan berbagai macam cara tapi tetap mentok. Nah, memang ada kelebihannya, pasti ada kerugiannya ya. Dua-duanya tipe produk itu ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kalau tipe produk yang viral ini juga kita harus memperhatikan kekurangannya juga, yaitu ada kelebihannya pasti ada kekurangannya. Nah, kalau produk viral ini biasanya kekurangannya adalah umurnya yang pendek, resiko stok nyangkut ya, seperti tadi di awal podcast ini kita sempat menjelaskan bahwa ternyata momentumnya lewat dan pada akhirnya nyangkut stoknya. Lalu perlu juga promo terus-menerus karena produk ini itu sebisa mungkin cepat kita bisa mengeluarkan atau menghabiskan stok kita. Nah, produk yang kedua ini disebut dengan produk yang evergreen atau produk yang long lasting. Produk ini memang diandalkan karena kestabilannya, karena orderannya itu mungkin nggak besar, nggak membludak, tapi ada terus. Dan tingkat repeat ordernya ini biasanya juga karakternya tinggi. Dan ini jadi bisa fondasi kalau kita mau bangun toko, mau bangun brand yang dalam jangka yang panjang, bukan hanya hit and run aja. Nah, kadang-kadang kalau kita fokus ke salah satunya juga kurang, kalau kita fokus ke yang viral aja juga kurang bagus juga. Nah, tapi sebelum strategi cara mengkombinasikannya, kita juga harus tahu bahwa tidak selamanya produk evergreen ini itu bagus. Ada kelemahannya juga. Yang pertama adalah persaingannya tinggi. Karena orang tahu produk ini akan long lasting, maka produk ini akan digunakan oleh banyak brand dan banyak toko yang di dalam kategori produk kamu. Sehingga kamu butuh menjual produk everlasting ini nggak gitu aja. Mungkin kalau produk viral kamu bisa ngambil, oh kompetitor atau orang lain ada yang penjualan produk viralnya itu bagus, kita tinggal stok produk viral lalu kita tinggal salurkan. Tapi produk yang sifatnya everlasting, ini kamu butuh strategi untuk membranding sehingga bisa ada diferensiasi dari customer yang melihat kenapa harus membeli dari toko kita atau brand kita. Nah, strategi gabungannya inilah yang paling penting yang bisa membuat toko kamu pada akhirnya ini cepat juga, pakai produk viral juga, tapi juga bisa memanfaatkan kestabilan dari produk yang everlasting tadi. Nah, kalau ditanya aku harusnya bagaimana di dalam brandku untuk bisa mengkombinasikan kedua-duanya ini, maka saran saya adalah gunakanlah produk viral tadi untuk memancing traffic masuk ke toko kita. Sebab itulah gunanya produk viral, produk yang lagi relevan, lagi FOMO ke market. Dan produk ini sangat baik untuk memancing traffic. Tapi jangan lupa, justru andalkanlah produk evergreen tadi, itu menjadi ibaratnya tulang punggung dari bisnis kita atau brand kita supaya bisa tahan lama. Jadi kedua-duanya ini harus digunakan. Contohnya kamu jualan di dalam marketplace itu snack, maka kamu bisa menggunakan dua tipe snack. Snack unik yang lagi viral itu gunanya untuk menarik traffic ya. Tapi ada juga snack-snack yang mungkin dia nggak viral tapi everlasting. Misalnya snack-snack harian, mungkin yang dari dulu snack itu ada sampai sekarang. Keripiknya keripik singkong. Dari dulu sampai sekarang pasti ada yang namanya snack keripik singkong. Tapi ada juga snack-snack yang memang dia ini viral snacknya. Misalnya snack kue yang warna-warni yang sekarang itu sering di-review di YouTube Shorts itu bisa digunakan buat snack viral. Atau snack-snack seperti snack makaroni yang pedas. Nah, itu juga bisa jadi snack viral. Tapi ada juga sale pisang yang biasa dijual di mana-mana ada. Nah, itu adalah produk yang everlasting. Nah, kalau kita punya toko snack, maka kita sebaiknya menggabungkan antara kedua tipe produk tadi supaya pada akhirnya kita juga punya faktor untuk menarik traffic, tapi juga punya faktor untuk menaikkan repeat order sehingga cash flow kita jadi lebih baik dan bisnisnya menjadi lebih stabil. Jadi intinya gini, produk viral itu ibaratnya kembang api. Kalau saya ibaratkan dia seperti kembang api, cepat nyalanya tapi kembang api juga cepat matinya. Tapi produk yang evergreen itu mirip kayak lilin ya. Mungkin kalau lilin itu kita nyalainnya, koreknya mesti kita nyalain beberapa kali. Terangnya mungkin pertama lilin itu baru nyala, terangnya baru di ujungnya aja, belum hingga terang sekali. Tapi produk-produk itu stabil, lilin itu stabil dan tahan lama ya lilin tersebut ya, dibandingkan tadi dengan kembang api yang cepat meletusnya lalu cepat hilangnya. Nah, kalau kamu masih bingung harus mulai dari mana, maka saran saya adalah mulai dari yang
repeatable istilahnya, mulai dari yang bisa diulang. Bangun dulu kepercayaan dari toko atau brand kamu, justru fokusnya ke produk-produk yang dibutuhkan terus-menerus dulu. Nah ini yang biasanya, fokus ini yang biasanya dilewati oleh kita yang sedang merintis. Biasanya kita pilih dari yang mendatangkan income paling cepat dulu, yaitu produk viral. Tanpa kita lupa bahwa produk yang harus kita fokuskan pertama juga harus paralel dengan memasukkan produk yang repeatable tadi. Setelah itu, mainkan baru produk viral dengan strategi. Nah, kalau kamu sudah punya toko yang stabil, bisa jadi justru kamu sudah sangat baik memainkan produk-produk evergreen. Namun, untuk di sekarang, kamu juga harus mengkombinasikan dengan produk-produk viral tadi, supaya tokomu ini bukan hanya tahan lama saja, tapi juga bisa eksplosif seperti layaknya kembang api tadi. Jadi ingat, bisnis itu perlu sprint dan perlu maraton. Perlu yang viralnya, tapi perlu juga fondasi maratonnya supaya bisnis kamu bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama. Sebab ingat ya, yang penting itu bukan siapa yang laris duluan aja, tapi siapa yang tetap laku di bulan depan, bahkan hingga tahun-tahun ke depannya. Nah, jadi kalau kamu butuh panduan, butuh diskusi langsung mengenai strategi produk, kamu bisa ikut dan gabung ke workshop ataupun seminar dari seminar Shopee Business Dynamite yang biasa kita adakan juga, atau bisa DM saya langsung aja di @yosefabbas_. Sekian untuk episode kali ini di Bahas Bisnis. Sampai jumpa di episode selanjutnya bareng saya Yosef Abbas di next podcast. Dadah.